Hai insan berbakat negeri, masih semangat dong mencari peluang belajar ke luar negeri? Apalagi kalau melihat pencapaian mereka yang sudah berhasil belajar di kampus impian. Ingat ya, negara manapun yang menjadi tujuan kamu mesti disesuaikan dengan program studi dan rencana masa depanmu. Nah, rata-rata kampus dan beasiswa menyarankan adanya sertifikat keahlian berbahasa Inggris. TOEFL dan IELTS merupakan tes yang paling populer. Tapi, ngomong-ngomong apa bedanya sih? Mana yang lebih bagus? Yuk, kita cek satu-satu. Singkatnya, perbedaan TOEFL dan IELTS terletak pada basis berbahasa Inggris yang digunakan. Kiblat TOEFL adalah American English dan kiblat IELTS adalah British English. Secara durasi, pelaksanaan keduanya hampir sama lamanya, kisaran 3-4 jam. Dahulu, IELTS hanya berbentuk paper-based seperti ujian pada umumnya. Setelah pandemi, sekarang sudah punya sistem komputer yang sama dengan TOEFL IBT. IELTS memakai penguji speaking part secara live, di mana peserta bertatap muka secara luring atau daring dengan penguji. Sementara, TOEFL speaking task dinilai berdasarkan rekaman. Jenis soal antara kedua tes ini juga berbeda. IELTS memiliki lebih banyak variasi soal jika dibandingkan dengan TOEFL. Sekarang, mari kita membedah satu persatu tes ini secara detail, sebelum kamu memutuskan akan mengikuti tes yang mana. Test of English as a Foreign Language atau disingkat TOEFL. Informasi mengenai TOEFL tersedia lengkap di laman resminya. Bisa dilihat bahwa TOEFL test terbagi menjadi 4 sections dengan urutan reading, listening, speaking, dan writing. Keempat sections ini dilaksanakan satu persatu dan berurutan. Jumlah soal per section tidak mencapai 30 soal. Sertifikat TOEFL diterima oleh lebih dari 13.000 institusi di 160 negara. Sistem penilaian TOEFL memakai angka 0 sampai 120 dengan skor 0 sampai 30 per section. Untuk tujuan akademik, sebaiknya memiliki skor 18-20 per sectionnya. Berikut sampel tes report bagi peserta TOEFL, di mana memuat data peserta sesuai saat pendaftaran. Skor setiap section dicantumkan terpisah dan ada total skor dari keseluruhan section. Tes report ini berlaku selama 2 tahun dan dapat digunakan berkali-kali sesuai kebutuhan. Yang kedua ada The International English Language Testing System atau disingkat IELTS. Dari laman resminya, IELTS test dibedakan untuk 3 tujuan, yaitu akademik, general training, dan visa. Pendaftar beasiswa disarankan memilih IELTS akademik. Perbedaan mendasar antara GT dan akademik IELTS ada pada section speaking dan writing, di mana peserta dengan tujuan non-akademik diberikan soal yang lebih gampang. Sama dengan TOEFL IBT, IELTS juga dibagi menjadi 4 sections, yakni listening selama 30 menit, reading 1 jam, writing 1 jam, dan speaking kisaran 11-14 menit. Jika menghitung waktu tunggu peserta speaking, total durasi bisa mencapai 4 jam. Sampai di sini, bisa kita lihat bahwa jumlah soal IELTS test sedikit lebih banyak dibandingkan dengan soal TOEFL. Sistem penilaian IELTS memakai angka 0-9. Perhatikan contoh tes reportnya. Skor ditampilkan berdasarkan band dan ada nilai overall. Skor rata-rata dibulatkan ke atas apabila poin lebih dari 0,2 dan dibulatkan ke bawah jika kurang dari itu. Sertifikat IELTS juga berlaku selama 2 tahun. Sampai di sini, manakah tes yang lebih baik? Ya, kedua tes ini sama baiknya. Tentukan pilihan berdasarkan negara tujuan studi kamu. Jika tujuan kamu adalah negara-negara di UK, Eropa, atau persemakmuran Inggris, maka ikuti IELTS test. Jika tujuan kamu adalah USA, Hong Kong, atau negara lain yang bekerja sama dengan USA, pilih TOEFL test. Selain itu, jika kamu terbiasa memakai British English dalam keseharian, tentunya lebih mudah mengerjakan IELTS test. Sebaliknya, jika lebih nyaman dengan American accent, pilihlah TOEFL. Tes fee untuk kedua tes ini juga sama nilainya, kisaran $195. Sebagai tips tambahan, pilihlah penyelenggara tes yang terdekat dari kota kamu, mudah diakses dan memiliki komunikasi pelayanan yang baik. Alright, sekian video Miu kali ini. Tetap semangat mengejar mimpimu, karena berhasil atau tidaknya, semua tergantung dari usaha kamu. See ya!